Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mama Ijen dan Roti. Maaf ya kalau kalian nunggunya lama. Nih sekarang kita akan buat roti yang super duper empuk dan lembut. Aku pun takjub dengan hasilnya. Dengan isian yang creamy banget. Kalian wajib coba, terutama untuk yang jualan ini juara banget. Dan pastinya nggak akan mengecewakan kalian ya. Ini mirip banget dengan yang di bakery tuh. Oke ya. Nah, untuk itu ikuti aja tutorialnya dari awal sampai akhir secara audio dan visual. Jangan di skip-skip. Nanti kalian tanya lagi, ini gunanya untuk apa? Mengapa pakai ini? Mengapa pakai itu? Oke ya. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Di sini aku gunakan susu bubuk yang dicampur dengan air yang hangat. Kalian bisa lihat tadi komposisinya ya. Kemudian kita tuangkan dulu pada wadah. Dan selanjutnya akan aku tambahkan dengan 1 butir telur. Di sini aku gunakan telur ini ukurannya kecil sih menurut aku ya. Jadi bisa dari 50 sampai 55 gram dengan cangkang. Dan kita campurkan dulu sampai merata tentunya. Ini caranya mudah banget asalkan kalian ikutin tahapannya dengan baik dan benar. Lalu tambahkan dengan gula pasir. Ini manisnya sedang aja ya, manis-manis jambu gitu. Kemudian ragi instan, pastikan raginya juga aktif. Dan kita campur dulu sampai merata. Kali ini juga aku tidak menggunakan mixer dan juga tidak diulen. Kemudian tambahkan dengan garam langsung aja. Juga di sini aku tidak menggunakan margarin atau butter, tapi aku menggunakan minyak sayur atau minyak goreng. Tapi yakinlah jika kalian buatnya tepat dan benar, hasilnya itu akan moist dan pasti lezat. Udah tercampur merata dan sekarang akan aku tambahkan dengan baking soda. Ini kalau mau ditimbang kurang lebih 1 gram ya, tapi oke lah kita ambil itu menggunakan sendok yang kecil, takarannya kurang lebih 1/4 apa kalian bisa lihat tuh seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak juga. Dan kemudian kita tambahkan dengan cuka dapur 15 tetes. Nah, sering kali dan banyak kali kalian tuh masih menanyakan apa gunanya cuka. Cuka ini berfungsi agar nanti adonannya itu lebih awet dan lebih moist. Mau buktinya kalian bisa lihat aja deh ya di komentar-komentar yang aku beri pin. Mereka udah mencoba, hasilnya sangat luar biasa dan memuaskan. Empuk, lembut, dan katanya juga lebih awet. Udah ya, tadi udah terlihat berbusa ketika kita mencampurkan cuka dan baking soda. Kita campur merata. Setelah itu kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi. Di sini aku gunakan cakra kembar. Ini aku timbang dulu langsung aja, ini baru buka bungkus soalnya. Daripada aku menggunakan wadah yang lain, terlalu banyak wadah ya, jadi langsung aja. Di ini aku timbang dan bersisa tentunya dari 1 kilo bersisa 750. Yang aku gunakan hanya 250 gram. Kemudian kita aduk, duk sampai tercampur merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Lihat, kalian bisa lihat ini konsistensinya ya seperti ini. Tuh, cukup lunak. Hanya dengan sendok aja aku aduk-aduk, atau kalian boleh pakai tangan juga boleh, nggak masalah. Jadi please ya, jangan tanyakan lagi apa fungsinya cuka ataupun baking soda tadi. Setiap video pasti udah aku jelaskan. Kenapa kalian masih menanyakan, berarti kalian tuh nontonnya tuh suka-suka aja gitu, di skip-skip aja. Atau cuma lihat resep aja di deskripsi, ya kan? Nah, kalau udah istirahatkan 60 menit atau sampai double in size. Sekarang kita lanjut ke bahan isian. Di sini aku siapkan 1 butir telur ukuran sedang. Kemudian terigu serbaguna, lalu maizena, ini aku campur semua ya, dan juga gula pasir. Lalu aku pecahkan telurnya. Cukup menggunakan 1 butir telur aja, dan ini kita campurkan sampai tercampur melata dan halus seperti ini agar nanti nggak bergetul-getul. Kalau udah, aku tambahkan dengan 200 ml susu UHT. Nah, kalau itu ukurannya besar ya, 250, jadi aku ambil 200 aja. Boleh juga susu bubuk yang kalian campurkan dengan air, atau mau dicampur dengan SKM juga rapopo. Nah, ini aku hangatkan sebentar aja, apinya kecil hanya untuk mencairkan gula tadi, jangan sampai mendidih dan sambil aduk. Jadi sampai hangat aja, nggak lama. Nih, tadi nggak aku kasih lihat sih di atas kompornya, cuman aku infokan aja ya. Jadi dipanaskan sampai gulanya meleleh sedikit.
sedikit. Nah, sisa dari susu UHT tadi kita masukkan seluruhnya dan aduk kembali. Jadi susu UHT-nya sebagian aja tadi ya. Dan ini aku tambahkan dengan vanili yang cair. Kemudian kita masak kembali. Tadi aku masak dengan api yang kecil, terus diaduk, jangan ditinggal sampai dia halus, matang, meletup-letup seperti bubur bayi. Ya. Nah, ini masak sampai mengental dan halus seperti bubur bayi. Kalau udah, nih ini udah mateng. Selagi panas aku tambahkan dengan butter atau margarin. Tentunya yang lebih enak, wangi, dan rasanya tuh juga lebih medok itu yang menggunakan butter ya. Kemudian aduk cepat lagi sampai tercampur merata. Dan semakin halus tentunya ya, lembut gitu. Nah, ini sebagian aku pindahkan pada wadah lain. Sisakan sebagian lagi untuk topping. Nah, ini yang di wadah kita tutup permukaannya dengan plastik sampai menyentuh ya, agar nanti nggak kering. Nih seperti ini, biarkan dingin pada suhu ruang. Dan yang sebagiannya lagi aku pindahkan ke piping bag. Nanti ini untuk bahan toppingnya. Pastinya nih mudah, enak, nggak perlu lagi kalian beli roti bakery di luaran. Kalau nggak percaya, kalian boleh buktikan sendiri dan tulis testimoninya di kolom komentar, oke? Nah, ini kita singkirkan dulu bahan topping dan isian. Kita kembali ke bahan roti. Doughnya ini udah mengembang 2 kali lipat. Untuk lamanya itu maksimal 60 menit sampai 90 menit. Jangan kelamaan, tentunya tergantung suhu ruang. Dan dia tuh udah bersarang-sarang. Nih, dan tidak terlalu melekat lagi di tangan. Pada papan kerja kita taburi sedikit aja dengan terigu dan akan kita pindahkan pada papan kerja. Nih kalian bisa lihat ya. Kalau melekat boleh olesi aja tangan dengan minyak sayur sedikit aja. Kemudian kalian boleh lihat caranya tanpa mixer dan ulen. Ini kita bulatkan di folding sampai kalian merasakan adonan ini halus. Karena tadi kita taburi permukaan papan kerja dengan terigu sehingga ia tidak melekat-lekat. Nih seperti ini. Langsung aja akan aku potong menjadi 7 bagian. Kurang lebih ini mungkin sekitar 70-75 gram per pieces. Tapi untuk besarnya itu sesuai selera. Menurut aku 7 pieces ini cukup ya ukurannya. Cukup besar, tidak kecil. Nih aku timbang-timbang biar merata. Kalau udah, ambil satu bagian dan kita folding di proofing. Kita folding, bulatkan, satukan seluruh tepinya pada bagian tengah. Usahakan permukaannya itu halus. Pastinya akan halus kalau tadi waktu proofingnya tepat dan cara foldingnya juga benar. Nah, boleh taburi sedikit permukaan meja kerjanya dengan terigu. Karena ini adonannya emang cukup lunak ya. Dan disinilah menurut aku adonan roti dan donat itu berbeda. Nanti ada lagi yang nanya, Meji ini bisa nggak sih untuk donat? Yang pasti itu berbeda. Komposisi cairannya juga berbeda. Namanya juga udah beda. Yang satu roti, yang satu donat. Nih, semuanya kita folding, bulatkan, haluskan. Usahakan untuk bagian ini semua permukaannya halus. Dan kita tutup. Kurang lebih istirahatkan 10 menit agar adonannya rileks dan mudah untuk dibentuk. Juga pengembangannya lebih sempurna. Kalau udah, ambil dari urutan yang pertama. Ini kita rolling. Kemudian dibalik bagian halus tadi ada di permukaan atas nantinya. Dan tipiskan bagian tepi, bagian tengah tetap menebal agar nanti isiannya tuh nggak nembus ke permukaan. Nih kalian bisa lihat tuh, ditarik-tarik adonannya sangat kalis, elastis walaupun tanpa ulen dan mixer. Nih dijepit, ditutup rapat bagian bawahnya biar nggak jebol. Oke, kalau udah kita siapkan paper cup. Ini ukurannya berapa ya? 8-9 diameternya. Tuh cukup banget untuk roti ukuran kurang lebih 70-75 gram. Ambil lagi satu bagian tuh udah halus ya. Dipuk-puk juga boleh bagian permukaan atasnya nih seperti ini agar tidak ada
gelembung udara yang terjebak sehingga permukaan roti kita itu halus dan mulus. Pipihkan, tipiskan bagian tepinya dan beri isian. Ini kurang lebih 1 sendok makan tapi nggak full. Jadi untuk isian ini cukup untuk adonan roti yang kita buat ini sebanyak 7 pieces. Nih, ditarik kiri kanan sepanjangnya agar lebih mudah nanti kita jepit ya bagian tengahnya. Ini udah molor, nggak mudah sobek. Oke, udah selesai, lakukan semuanya tentunya sampai habis. Kalau udah, ini akan kita proofing. Kita proofing ini aku langsung letakkan aja ya pada loyang dan tutup. Kita proofing sampai mengembangnya 80%. Jangan sampai double size ya, karena nanti rotinya akan mudah kempis dan overproofing. Nih, kita proofing sampai mengembang 80% tentunya sesuai dengan suhu ruangan dan udah lebih mengembang dari sebelumnya. Lihat, kalian bisa lihat ya permukaannya halus dan mulus. Sekarang 10 menit sebelum masuk oven, ini akan aku olesi dengan kuning telur dicampur dengan SKM atau susu kental manis. Makanya 80% pengembangannya karena dalam proses pengolesan ini rotinya akan lebih mengembang lagi. Dan saat pengolesan itu 10 menit sebelum masuk oven agar permukaannya tuh cakep, terutama kalau yang nggak pakai topping-topping lagi ya. Dia akan halus dan mulus. Perlekatannya itu sempurna. Dan ini akan aku beri topping dari bahan isian yang sama, custard. Tuh, caranya mudah. Tinggal dipelintir-pelintir aja. Oh ya, menurut kalian gimana nih soundnya itu? Mungkin hari ini agak terdengar cempreng atau noisy karena ini Mama Eji lagi di Jogja loh, lagi menjenguk atau nemenin anak Mama Eji yang habis lahiran anak kedua. Aduh, senang sekali. Jadi perlengkapannya itu nggak bawa, headsetnya ketinggalan. Jadi mohon maaf ya, semoga aja video kali ini tetap bisa jelas terdengar. Udah selesai semua. Dan tentunya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Kalau udah akan kita oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah 10 menit turunkan api menjadi 150 derajat Celcius selama 10-15 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, matangnya sempurna ya. Kita lihat bagian permukaan bawah juga. Walaupun agak kecoklatan di satu sisi, ini ovennya yang kurang maksimal ya. Oven rumah tangga, maklum aja. Nah, ini sangat empuk dan lembut. Sekarang akan kita sobek-sobek seperti ini. Dan kalian akan merasakan betapa creamy, lembut, dan legit bahan isian. Nah, ini dia custard burn yang kalian tunggu. Udah dari mungkin sekitar 3-4 hari yang lalu ya, atau 3 hari yang lalu. Hari ini baru launching. Ini dia hasilnya dan aku sangat rekomen banget untuk resep roti yang satu ini. Roti custard burn. Jika udah nggak panas lagi, kalian bisa kemas dalam plastik tertutup rapat agar roti ini tetap empuk dan lembut. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.